Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nikmat yang saat ini kita rasakan Amin. begitu luar biasa, teman-teman semua. Kenapa? Karena kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus-menerus berada dalam jalur ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini terus-menerus terawat dalam diri kita sehingga kita bisa terus-menerus berada dekat dan melekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmat yang amat sangat luar biasa ini teman-teman semua mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Kita nggak pesantren, kita nggak pondok, tapi kita mampu mendapatkan touch, mendapatkan sentuhan dari beragam macam ilmu-ilmu yang biasanya hanya bisa kita akses di pesantren. Kita ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji Hikam, nanti kita akan ngaji Ulumuddin misalnya. Terus nanti juga kita akan memperdalam tafsir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu nikmat yang amat sangat luar biasa teman-teman semua. Ya kalau kita hanya menganggap nikmat itu materi, nikmat itu juga diberikan kepada orang yang enggak dekat sama Allah. Ya. Kalau kita menganggap nikmat itu hanya sebatas makan, ya monyet juga makan kan gitu. Berarti kita harus mencari sebuah nikmat yang mana nikmat itu enggak semua orang mendapatkan itu. Teman-teman, artinya saat ini kita mendapatkan privilege dari Allah untuk merasakan nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Dan teman-teman, sadar tidak sadar adalah dipilih oleh Allah. Nah, ketika kita dipilih oleh Allah, bukan untuk apa-apa sebenarnya, tapi untuk bagaimana kita hidup di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita sebagai pendobrak perubahan. Ya, dalam skup yang paling kecil sekali, yaitu ada di keluarga kita. Kita menjadi agen perubahan di keluarga kita. Mulai sedikit demi sedikit kita hidupkan nilai-nilai Rasulullah di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Dimulai dari suami istri yang melek, dimulai nanti anak, dimulai nanti menyebar, ya saudara, ke teman, dan lain sebagainya. Agar apa sih? Agar Rasulullah hidup di tengah-tengah kita. Salah satu cara untuk menghidupkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita adalah dengan membaca, memahami, mendalami apa yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kalam beliau, melalui sabda-sabda beliau yang alhamdulillah direkam, dicatat oleh apik, ya. Oleh siapa? Oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita bisa mempelajari kitab yang penuh dengan berkah ini. Nah, sebelum kita mulai teman-teman semua, tekan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui guru-guru kita, melalui para kekasih-kekasihnya Allah yang mempunyai kedekatan khusus, ya, asror, ketajaman, ruhaniyah beliau-beliau yang mendalam, ilmu beliau-beliau yang melaut. Semoga mampu menjaga diri kita, menjaga anak, istri, suami, menjaga adik kakak,
yang utamanya menjaga orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang masih hidup. Kalaupun sudah tiada, teman-teman semua, tidak ada doa yang paling indah yang dilantunkan oleh seorang anak, kecuali anak tersebut sedang dalam ketaatan kepada Allah. Dan tanpa kita sadari ketika kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah, sudah pasti sebagian, bahkan mungkin 90% apa yang kita bisa saat ini membaca, menulis, itu pasti hasil dari jerih payah orang tua kita. Dan pasti presentase kebaikan-kebaikan itu juga akan disampaikan kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat diberikan berbagai macam kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada saudara-saudara kita semua, teman-teman ya, yang tidak pernah jemu-jemu mendoakan kita demi kesuksesan kita, demi kebahagiaan kita. Ya, kita doakan adik kakak kita dimanapun mereka berada, meskipun tidak lagi serumah, meskipun jarang berkabar dengan kita, akan tetapi teman-teman, ya percayalah, mereka adalah orang yang pertama kali bahagia melihat kita sukses. Mereka adalah orang yang pertama kali melihat kita sedih ketika kita sedih, ya. Dan juga kepada seluruh ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat yang ada di majelis ngaji kehidupan, yang kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, ya semoga berada dalam naungan keberkahan rahmatnya Allah Subhanahu. Bijahi Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi syekhina wa murabbi rohina wa mursidina wa mu'alimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arifillah Syekh Syekh Luqman Saleh Mar'i, wa bijahi Syekh Syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Alin Aceh Abdul Qadir Padmanegara, summa tabarukan wa tawassulan bi barakati kutbi rabbani wa gaus samadani Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadasallahu sirrahul aziz. وبجاه سيد شيخ قطبي جميع المقام وقوس الأعظم سلطان الأولياء العارفين سيد شيخ أبي حسن علي الشاذلي، وبجاه سيد شيخ الإمام محمد بهاء الدين النكسبندي. ثم تبركا وتواصلا ببركة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، نفعنا الله بعلومهم وأعمتنا في أسرارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين آمين. Ya teman-teman, silakan kita buka kitab Riyadhus Shalihin ya. Ada yang masih ingat kita sampai hadis nomor berapa teman-teman? Masih mau ingat ya? Hmm. Siap, Mas. Siap. Halaman berapa saya? Nomor berapa hadisnya saya? Bab 33 hadis nomor 5 nomor 264 Ustaz. 264 ya. Siap. Teman-teman silakan dibuka hadis 264. Oke. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan mukadimah ya. Sering dan akan saya sampaikan terus-menerus agar teman-teman tidak memudar ingatan tentang sebuah konsep beragama, bahwa Islam hadir dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, itu mampu mendobrak peradaban, mampu mendobrak berbagai macam hambatan-hambatan yang sudah menjadi kebekuan di zaman itu. Zaman itu adalah zaman jahiliyah. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi konsep Islam. Artinya apa? Bahwa Islam hadir dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas ritual,
bukan hanya sebatas seremonial, bukan hanya sebatas teologi, bukan hanya sebatas akhlaki, tapi Islam hadir dalam kehidupan dunia, ya, dalam kehidupan kita sebenarnya adalah untuk merubah peradaban. Ini dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, spirit ini dibawa terus oleh para sahabat, sehingga di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, utamanya di zaman Sayyidina Umar, gitu ya, sampai kepada zaman Sayyidina Ali, Islam itu menganeksasi beragam macam daerah-daerah yang tadinya susah untuk ditembus. Persia takluk, Romawi takluk saat itu. Lalu ternyata spirit ini tidak berhenti di zaman para sahabat, teman-teman semua. Diteruskan oleh tabi'in, ya. Ya, akhirnya melahirkan berbagai macam kebudayaan-kebudayaan, peradaban-peradaban di saat zaman tabi'in itu. Juga diteruskan oleh siapa? Oleh tabi'ut tabi'in. Nah, ini namanya geliat Qur'ani, geliat Islami yang pada akhirnya membuat berbagai macam peradaban-peradaban tumbuh. Nah, jadi pertanyaannya sekarang teman-teman semua, ya ini pertanyaan kontemplatif. Para sahabat, nabinya Rasulullah, Qurannya ya sama kayak Quran kita. Tuhannya sama, Allah. Tapi kenapa mereka mampu membuat peradaban, mampu membuat sebuah gerakan, padahal nabinya sama, Qurannya sama, Tuhannya sama. Nah, kita tanyakan saat ini dalam diri kita, kenapa Quran tidak bisa menggerakkan kita menjadi umat Rasulullah juga tidak mampu menggerakkan kita dan kita bertuhan tidak mampu menggerakkan kehidupan kita. What's wrong? Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata teman-teman semua, ya, ini adalah sebuah kesalahan besar dalam kita memahami agama itu sendiri. Kita menyangka agama itu adalah salah satu untuk hanya sebatas ritual saja. Ya, agama itu hanya sebatas ritual. Akhirnya, teman-teman kalau memahami Islam sebatas ritual, oke, di idealisme kita atau ideologi kita itu bukan ideologi Islam. Ternyata ideologi kita bisa jadi adalah ideologi paganisme mungkin, bisa jadi ideologi kita ideologi kiri mungkin, atau ideologi kanan, atau ideologi yang memang ya diampu oleh manusia-manusia. Nah, saat ini ternyata sedang dibuka-bukakan oleh Allah, ya, tentang kejadian file Epstein itu, teman-teman. Yang ada di file Epstein itu bukan orang-orang sembarangan, itu orang-orang hebat yang saat ini menguasai dunia. Artinya mereka adalah admin-admin dunia, ada di situ semua. Dimulai dari Arabnya, dimulai dari Amerika, Eropa, ada di situ tuh. Tentang apa? Penyelewengan-penyelewengan tentang hal-hal negatif, gitu. Ada di situ semua. Artinya apa sih? Mereka yang mendeklarkan tentang demokrasi, mereka yang mendeklarkan tentang humanity, mereka yang mendeklarkan tentang kerajaan, gitu. Ternyata ya hanya sebatas jargon saja, tapi tidak mampu menggerakkan dalam kehidupannya. Dan itu terbukti semua. Nah, nah, kita saat ini belajar hadis, belajar tasawuf, belajar berbagai macam keilmuan gitu ya. Untuk apa sih? Untuk menghadirkan kembali nilai ilahiyah dalam kehidupan kita. Untuk menghadirkan kembali Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang selama ini ya Quran, Rasulullah, itu Allah, ya, ini banyak diambil oleh apa? Oleh kaguman-kekaguman kita pada sesuatu selain Allah, pada selain Rasulullah, pada selain Quran. Ini diambil semua. Sehingga kita tidak akrab dengan Rasulullah, kita tidak akrab dengan Allah, kita tidak akrab dengan Quran.
Coba deh teman-teman semua. Ya, kapan sih terakhir kita baca Quran? Atau kapan kita mengalami sentuhan langsung terhadap Quran? Kayaknya enggak deh, gitu kan? Kayaknya enggak deh. Itu kesalahan fatal kita semua teman-teman semua. Kita diberikan sebuah kalamullah. Ya, Quran itu adalah kalamullah. Tapi tidak pernah bersentuhan dengan diri kita. Gitu. Akhirnya kita bersentuhan dengan yang lain. Tidak bersentuhan dengan Quran. Nah, ngaji adalah upaya kita untuk apa sih? Untuk kembali bermuamalah, al-muayasyah. Muayasyah itu kembali berinteraksi, kembali memeluk Al-Quran, memeluk Rasulullah dalam kehidupan kita. Sehingga ya dalam kehidupan kita tuh ada spirit, ada harum Quran, ada harum Rasulullah yang kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, salah satu eh, cara kita untuk kembali menghidupkan, menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita adalah dengan apa? Dengan mengkaji hadis. Jadi ketika kita mengkaji hadis sebenarnya itu adalah sholawat itu sendiri gitu. Ya. Jadi sholawat itu mempunyai volume, mempunyai tone, teman-teman ton, ya, mempunyai ton. Apa apa sih ton itu? Ton itu tingkatan gitu ya. Nah, sholawat dalam hal lain ya naik levelnya menjadi memahami, mendalami, lalu mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Itu adalah sholawat itu sendiri sebenarnya teman-teman semua. Nanti insya Allah untuk pendalaman sholawat ya karena kita akan masuk di bulan Ramadan akan kita bahas dalam kita Syifa. Jadi malam Sabtu ya. Jadi kita simak itu dijelaskan lebih menarik banget terkait dengan sholat. Nah, teman-teman semua, kemarin kita telah membahas panjang lebar terkait dengan bagaimana seorang muslim bermuamalah, berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yang ditekankan oleh Al-Imam Nawawi, lalu beliau mengutip berbagai macam hadis terkait apa? Terkait kewajiban kita untuk berlaku lemah lembut kepada yatim, kepada anak perempuan, kepada seluruh orang-orang lemah yang di antara kita nih, orang-orang miskin, orang-orang cacat, gitu ya. Dan berbuat baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim. Ya syafaqah itu berlaku lemah lembut alaihim kepada mereka semua. Teman, sekarang kita masuk pada hadis 265 ya. 265 kan udah ya itu ya. Udah ya. Benar nggak? 200 berapa Mas Emu? Benar Ustaz, 265 lagi Ustaz. Oke, kita ulang lagi ya. Memang belum apa? Udah itu dibahas. Udah dibahas ya. Belum. Oh, belum. Ya. Wa anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabirillah. As-sa'i orang yang berusaha alal armalati untuk memperjuangkan janda bukan dinikahi, teman beda lagi. Yang bukan dinikahi ini, itu beda bab. Maksudnya alal armalati ini kita punya saudara, saudara kita janda ditinggal oleh suaminya, ataupun kita punya relasi ya ada seorang janda, lalu kemudian kita mencukupi kebutuhannya, ya mengcover gitu ya, mengcover tidak mengcover 100%, tapi teman-teman
ada lah setiap bulan tuh ingat gitu. Ya, untuk apa? Untuk membantu janda tersebut. Teman-teman ya, kalau nggak mampu sebulan sekali, teman-teman minimal setahun sekali di setiap momentum di setiap momentum bulan puasa misalnya. Itu salah satu cara untuk ngamalin hadis ini. Teman-teman ada kenalan, ya, jatah gitu. Teman-teman ingat gitu. Untuk apa? Untuk nolong, untuk menyantuni. Nah sekarang teman-teman semua ya, eh, kata-kata janda itu menjadi sebuah hal yang terdengar negatif. Padahal armalah dalam hal ini janda itu amat sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Jadi janda itu amat sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dibina. Tapi sekarang stigmanya jadi ya negatif. Apalagi sampai kedengaran istri kita gitu kan. Kemarin aku udah ngasih janda, wah udah ribut tuh. Ya. Stigmanya negatif, padahal enggak sebenarnya. Ya. Oke, wal miskini, dan orang yang memperjuangkan fakir miskin, mendaya gunakan, memberikan lapangan pekerjaan, menyekolahkan. Nah, teman-teman semua, sebenarnya potensi-potensi ini bisa kita optimalisasi ketika apa sih? Ketika kita mempunyai peranan jabatan publik sebenarnya. Mempunyai peranan jabatan publik. Ya, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi bupati, gitu kan. Sebenarnya adalah untuk ini. Untuk apa? Untuk bagaimana fakir miskin ini bisa kita tangani, kita sekolahin dan lain sebagainya. Jadi RT juga bisa, jadi RT juga bisa sebenarnya. Karena teman-teman nggak jadi RT, jadi pengusaha banyak duit juga bisa gitu. Ya. Tapi yang lebih tepat, yang lebih enak gitu ya. Ketika apa? Ketika kita menjadi pejabat publik. Kalau di kita sebenarnya bisa juga menjadi ormas, kita mempunyai sebuah ormas, gerakan masyarakat, bisa juga. Atau misalnya kita ada yayasan, kan kita ada yayasan nih. Nah, salah satunya bergerak untuk ini sebenarnya. Karena memang di NK sendiri, yayasan kita bergerak itu di dua aliran. Ya. Aliran ketuhanan dan aliran kemanusiaan. Itu aja sebenarnya. Ya, nggak ada yang lain. Ya, aliran ketuhanan, aliran kemanusiaan. Kita bentuk lembaga kemanusiaan. Untuk apa sih? Untuk naungin begini-beginian. Mungkin sekarang kayak kelihatan belum jalan, kayak kelihatan belum apa namanya, belum belum bisa memberikan kontribusi apa. Tapi sebenarnya sedari awal niat kita tuh untuk itu gitu. Ya, dari awal memang NK didirikan, yayasan yayasan ngaji bersama kehidupan ini untuk ini sebenarnya. Ya, untuk mengamalkan hadis dari Rasulullah Shallallahu. Jadi nanti anak-anak kita ke depannya, misalnya orang tuanya nggak mampu, tapi dia berprestasi nih, kurang modal, ya kita bisa support. Agar apa? Agar menjadi kepanjangan dakwah nantinya ke depan. Sebenarnya, yang mudah-mudahan langkah niat-niat kita tuh diperbaiki dan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, bagi orang yang memperjuangkan para janda dan para fakir miskin, teman-teman semua, kata Rasulullah apa sih? Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang-orang yang berjihad di jalannya Allah. Jadi rewardnya, alasannya itu seperti para mujahid yang berjalan, yang berperang di jalannya Allah. Artinya apa teman-teman? Mempunyai reward amat sangat besar. Dan kenapa kita teman-teman semua nih tidak menisbatkan pada Torikoh?
Tapi kita menisbatkan pada sabil gitu. Apa sih sabil? Sabil itu jalan yang gede, ya, jalan yang gede. Kalau toriko itu lebih cenderung kepada zikir, ya zikir metode untuk usul ilallah gitu. Tapi kalau sabil, dia adalah jalan yang luas, yang terhampar lega gitu. Artinya, sabil itu menyediakan berbagai macam jalan untuk orang bisa sampai kepada Allah. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan zikirnya. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan apa? Dengan ilmunya. Ada yang sampai kepada Allah. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan sosialnya yang tinggi. Dia bisa sampai kepada Allah. Dengan kemanusiaannya yang tinggi. Dia akan sampai kepada Allah. Maka kita bentuk stabil. Jalan yang luas, yang lega untuk menampung seluruh manusia-manusia yang ingin kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan berbagai macam modal yang kita miliki. Ada yang modal ilmu, ayo khidmah di ilmu. Ada yang punya harta, ayo ya investasikan hartamu di jalan ini untuk sampai kepada Allah. Jadi semuanya punya potensi untuk usul kepada Allah. Jadi tidak menutup celah bahwa yang musul itu harus yang punya ilmu saja. Bahwa yang musul itu harus yang ahli jikir saja. Enggak. Semuanya punya potensi untuk usulu ilallah sampai kepada Allah. Oke, oke kita lanjutin. Wa ahsibuhu, dan kalau tidak salah beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga wakal qaimi alladzi la yafturu wa qasaimi alladzi la yuftiru, dan seperti orang yang selalu sholat malam. Kita sadar teman-teman males bangun malam, ya kan ada cara lain, nah itu yang dinamakan sabil gitu. Jadi tidak menutup peluang kebaikan, ada hal-hal baik lain yang bisa kita lakukan, ternyata rewardnya itu sama dengan ibadah-ibadah religiulitas, ya. Kata Rasulullah nih, dan seperti orang yang senantiasa sholat malam, yang tidak pernah letih, bayangin tuh. Wakaso imi allazi la yuftiru, serta seperti orang yang puasa yang tidak pernah berbuka. Kan gimana nggak enak coba tuh, ya. Jadi udah mah dapat reward jihad fisabilillah teman-teman. Ya kalau kita mau jihad, jihadnya kemana? Bingung kan? Ada nih jihad yang lain, yaitu jihad memerhatikan orang-orang doib di sekitar kita gitu. Jadi mulai dari saudara kita dulu. Ya jangan sampai ternyata yang doibnya adalah kita. Dulu saya bercita-cita ingin menolong orang-orang miskin. Ternyata setelah dewasa orang miskin itu adalah saya. Gitu. Udah mendapat pahala jihad, pahala sholat di waktu malam, ya tanpa letih tuh. Yang ketiga, seperti orang yang senantiasa terus menerus berpuasa. Teman-teman harus ada himmah, ada keinginan untuk berada di sini. Jadi ketika salah satu tanda hati kita mati, teman-teman, apa itu? Ketika mendengar kebaikan, tidak tergerak untuk berada di sana. Kayaknya mau nggak mungkin. Teman-teman minimal punya keinginan aja, pengen berada di sana, gitu aja. Pengen kita merasakan kita yang membantu orang. Itu adalah sebuah niat yang mulia. Itu tanda, ya, salah satu tanda kita itu hidup, teman-teman. Kita lanjutin. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimatu yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibi da'wata faqad asallaha wa rasulah. Syarrut ta'ami, sejelek-jeleknya makanan. Itu syarrut ta'ami, sejelek-jeleknya makanan. Apa itu? Ta'amul walimati, yaitu makanan walimah, pesta. Yamna'uha, di mana orang yang membutuhkan makanan, ya gini, yamna'uha, di mana orang yang ingin datang ditahan. Ya, man ya'tiha, jadi orang yang pengen datang ditahan. Kenapa? Ngamplopnya dikit. Itu undangan, salah, amplopnya dikit, 25.000, di bawah sekompi. Ya. Anak 5, istri 1, 7 orang. Wah, udah rugi bandar. Gak usah diundang. Gak usah diundang. Udah jadi mainstream belum kira-kira undang pelah pilih gini teman-teman. Padahal dia deket sama rumahnya tuh, nempel gitu. Nggak diundang, kenapa? Rugi bandar. Kalau dia datang, mau sekompi. Kadang, ya ngambilnya 2, rendangnya tuh 2 nih. Dibungkus. Nggak usah diundang. Kata Rasulullah, itu adalah syarut to'ami. Dia adalah makanan, ya, makanan seburuk-buruknya makanan adalah ini. Ketika apa teman-teman? Yam na'uha mayyatiha. Orang yang pengen datang, ditahan sama dia. Kenapa? Amplopnya dikit. Wa yud'a ilaiha mayya'baha. Kemudian, ya, orang yang nggak membutuhkan mayya'baha itu diundang sama dia. Wayud'a, dan mengundang siapa? Kepada orang-orang yang enggak datang. Kenapa? Oh, tajir. Kita ngundang bupati, wali kota, ya kan? Untuk apa sih? Gaya-gayaan. Biar apa? Wah, ini relasinya bagus. Ngundang orang-orang tajir, relasinya bagus. Ingin jadi pesta itu bukan untuk bersyukur. Zaman sekarang itu teman-teman. Untuk apa? Untuk memperlihatkan nih relasi gua, nih circle saya, bupati misalnya, jenderal, ini dan itu. Jadi bukan dalam rangka bersyukur. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperlihatkan nih saya. Jadi sudah keluar dari apa? Dari syukur itu sebenarnya. Karena kan ketika kita misalnya punya anak nikahan, oke, untuk apa sih? Untuk bersyukur. Walimah itu celebrate, celebrate itu apa, mensyukuri kan. Kita nikah untuk apa sih? Celebrate, mensyukuri. Tapi enggak, bergeser menjadi apa? Menunjukkan taring kita kepada orang-orang. Ini relasi saya. Gitu teman-teman. Nah, waman lam yujibi da'wata. Nah, waman yujibi da'wata faqad asallaha wa rasuluh. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman, ketika ada orang ngundang kita, ya, sebenarnya kan dia ngundang itu karena ingin menegakkan sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah, ya kan? Contoh, pernikahan, kata Rasulullah, syiarkanlah, rayakanlah, kan? Nah, sebenarnya yang nyuruh siapa? Rasulullah. Nah, ketika kita diundang oleh orang lain dengan sengaja, nama kita ditulis Kang Yopi dan kesendiriannya, kan aku belum belum nikah ya, Kang Yopi dan kesendirian itu. Oke, dinulis dong dengan sengaja, Kang Yopi dengan saya ditulis. Untuk apa? Untuk datang. Nah, Kang Yopi nggak ada uzur, nggak ada ilat.
Ya nggak ada uzur, nggak ada ilat. Yopinya datang. Maka sebenarnya Kang Yopi akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, sebaliknya nih, nggak diundang, kita datang, dosa juga. Dulu kan pernah lah mungkin kan, lapar, kita ngekos, atau ya iseng, ada orang undangan, kebetulan kita pakai batik, datang aja tuh, ya, yang laki-laki nyangka, oh temen suami gua kali, ya. Terus yang laki-laki nyangka, oh teman perempuan kali. Akhirnya saling ngobrol, temen kamu bukan, temen kamu bukan, oh temen si bapak kali. Ya, ini siapa makhluk astral ini datang gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman nggak diundang, datang, itu dosa. Kalau diundang nggak datang, juga dosa. Nah, itu tadi tuh. Pamalam yujibi da'wata. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulah. Sesungguhnya, dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Baik lagi. Ketika dia celebrate, ya, merayakan apa namanya, pernikahan, merayakan khitanan, yaitu perintah Rasulullah. Sebenarnya teman-teman yang sedang tidak mengikuti undangan Rasulullah, sebenarnya begitu. Jadi upayakan kalau ada saudara kita ataupun kita nikah dan lain sebagainya, ya. Kalau dekat, ya tidak jauh gitu. Apalagi bisa saudara dekat, teman dekat, ya diupayakan untuk datang. Dan teman-teman nih, ini sunnah juga sebenarnya. Ketika memberikan amplop, itu diupayakan dengan rate yang kita miliki. Jangan gini, oh cuma 100.000, gue 100.000 ah. Padahal orang lain tuh 100.000 ya memang gajinya UMR misalnya. Kita enggak, banyak. Tentu nggak boleh 100.000. Nah salah satu CAS itu yang namanya menghinakan. Ya menghinakan. Nah, biasanya kalau kita datang ke Borju, kita bakal beli ini beli itu kan. Tapi kalau untuk ke orang yang kismin, 100.000 udah kebanyakan ya. Ya, 100.000 udah kebanyakan. Ya biasa gitu tuh akhlak-akhlak jahiliyah namanya teman-teman. Nggak boleh ada lagi begitu. Ya nggak boleh ada lagi begitu. Terus mereka dengan rate yang kita miliki itu menunjukkan value kita loh. Kan? Itu menunjukkan value kita, menunjukkan nilai kita. Ya, jadi teman-teman harus kembali. Kita sering berpikiran value kita itu ditentukan dari apa yang kita dapatkan, ya kan? Berbalik sekarang, value kita adalah dari apa yang kita keluar kepada orang lain. Itu adalah value kita, bukan apa yang kita dapatkan. Ya, value kita adalah apa yang kita keluarkan untuk orang lain, itu adalah value kita. Jadi harga kita adalah harga apa yang kita keluarkan untuk orang lain. Ya, misalnya ada tamu. Nah, teman-teman kelihatan value diri kita tuh saat apa? Menjamu tamu misalnya. Teman-teman kelihatan value diri kita ketika apa? Ketika ada orang lain yang sedang hajatan kayak gitu itu kelihatan value kita. Niat gitu memanusiakan manusia, niat sesuai dengan apa yang Allah berikan, dan nggak boleh maksain dan nggak boleh nurunin gitu, sesuai kemampuan kita, namanya biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan. Itulah nilai kita. Jadi kalau teman-teman mencari value-value, ya value-nya salah satu di sini, ya tentang ada keseharian kita dalam bermuamalah, ada di sini. Oke. Nawafi riwayatin fi sahihaini, dan dalam satu riwayat sahihaini. An Abi Hurairah min qaulihi, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bi'sat ta'amu, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimati, ya, makanan walimah.
Yud'a ilaiha al-aghniya'u sahibul hajat yud'a mengundang ilaiha untuk datang ke pestanya siapa? Al-aghniya'u para orang-orang kaya. Kenapa? Ya orang kaya minimal amplop gopek lah. Ini kayaknya ketutup nih utang-utang. Bisa kan gitu. Jadi jadi esensi untuk merayakan itu sudah jauh. Ya, biasanya kita tuh kebanyakan untuk apa? Agar balik modal aja gitu. Agar balik kalau bisa dapat untung gitu. Padahal ya walimah itu untuk apa sih? Untuk tasyakuran. Namanya tasyakuran ya kita harus yang mengeluarkan teman-teman semua. Ya. Wayut roku al fuqara lalu meninggalkan orang-orang fakir. Itu tadi kenapa ditinggalkan karena ya paling ngamplop gocap. Udah gocap bawa anaknya 5 kan gitu. Wah, ada 20 orang kayak gitu udah habis semua sama dia kan gitu. Jadi jauh dari esensi apa? Jauh dari esensi tasyakur. Jauh. Ya Kang Yopi kalau nikah, awas hati-hati lo kayak gini. Ya, yang bos-bos mau undang. Ya, NK perwakilan aja deh. Udah Peri, Jamal, Isep. Ntar aja Isep, skip. Jangan Kang Yopi, jangan begitu ya. Ondang semua. Ya, laki-laki, perempuan ondang semua. Jangan begitu gitu kan karena udah jadi mainstream teman-teman masalah udah jadi mainstream. Ya kita lanjutin. Wa'an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahai ataini wa dhamma asabi'ahu. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala jariyataini barang siapa yang mengasuh ya. Nah, ini teman-teman keuntungan punya anak perempuan 2. Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati. Barang siapa ala mengasuh jariyataini 2 anak perempuan hatta tablugo sampai dewasa sampai menikah gitu ya. Ja'a yaumal qiyamati maka nanti pada hari kiamat ana wa huwa kahai ataini maka aku bersama orang itu seperti 2 jari ini ya. Beliau Rasulullah SAW mendemperkan jari-jarinya. Artinya gini, wadhamma asabi'ahu. Mendemperkan itu gini, ya, apa namanya nempelin. Aku dengan orang ini seperti ini gitu. Jadi nggak ada jarak. Bagi teman-teman yang mempunyai anak perempuan 2, selamat. Itu potensi yang amat sangat luar biasa. Karena ini merupakan jaminan dari Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika kita mampu mendidik, menyelamatkan dirinya sampai dia menikah. Ya, sampai dia menikah. Artinya dididik sama kita tuh benar agamanya, wibawanya, harga dirinya, ilmunya layak gitu untuk dipersembahkan kepada suaminya. Nih, saya sudah ngejaga, ngerawat anak saya dengan semampu saya dengan sebaik-baiknya. Kamu ya saat ini saya amanahkan permata saya kepada kamu. Ya, silahkan dijaga, silahkan dirawat, silahkan diberikan nasihat, silahkan dididik. Ya, saya sudah sampai di sini. Nah, kata Rasulullah SAW, aku dengan orang tersebut sama ya seperti apa? Dua dua jari ini ya tidak terpisah dengan orang tersebut. Ya bagi Abah Tito 3 loh, belum belum anak laki perempuan ya kan? Siapa lagi yang punya anak perempuan 2? Ya. Soalnya nggak pada nanyain juga, soalnya kan untuk masuk di RK syaratnya cukup 2.
alamat dan rumah. Saya nggak pernah nanya anak kan, anaknya berapa, laki-laki perempuan nggak kan. Gitu. Kalau Abah itu memang pernah terlihat, karena anak beliau tuh tiga, gitu ya. Dan anak-anak beliau alhamdulillah ya kuliah di fakultas-fakultas favorit lah ya. Alhamdulillah menandakan beliau tuh CEO teman-teman. Ya alhamdulillah. Puan dua-duanya kuliah, satu sekolah, kerjaan beliau komal. Aneh ya tuh. Coba teman-teman, karomah itu. Karomah, kayak karomah. Lanjut, Tat. Skip, skip. Ya, mudah-mudahan kita doakan buat kita dan anak-anak beliau nanti dijaga oleh Allah. Amin, ya Allah. Makasih, teman-teman. Siap, siap, Bah. Jangan lupa TF, Bah. Jangan lupa TF nih. Siap nomor rekening, Tat. Siap, siap, Bah. Berangkat, berangkat. Yang kita, sampai sini yang mau tanyakan dulu silahkan teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Ustaz, saya mau Yang lain, bertanya. siap, 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 siap. Yang itu silahkan. Tadi yang pertama ada orang yang berusaha untuk memperjuangkan janda. Nah, di janda Hmm. di sini apa ada kriteria khusus seperti umur atau jenis, Ustaz? Terima kasih. Enggak sih. Kalau janda di sini nggak ada. Yang penting tuh dia miskin. Ya janda miskin. Kategori cantik, pirang gitu. Bukan, bukan itu. Kang Yopi bukan. Beda lagi itu, bukan. Bukan, nggak ada kategori itu. Yang penting miskin. Ya miskin dalam artian dia membutuhkan, memang membutuhkan uluran pakan kita. Tapi dibantu, ya dibantu. Kalau Kang Yopi misalnya ada gebetan janda, itu lebih paten lagi. Kang Yopi nikahin. Gitu. Jadi salah satu sunnah itu menikah janda itu sunnah. Ya sunnah, beneran sunnah. Ya kan dilakukan oleh Rasulullah. Gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya bagi makan Yopi ya, yang lain jangan ya. Awas, awas salah paham. Sebelum Ustadz mau nanya Ustadz, Siap. Salah satu ini jomblo ya, satu duda nih yang nanya nih. Gimana yang mau nanya tentang yang pernikahan itu, Tat, yang Hmm. kan pernikahan itu kan menunjukkan rasa syukur, Tat. Di zaman sekarang ini kan pesta mewah-mewah itu gimana, Ustadz, kita tanggap untuk seperti itu, Tat? Ya kalau pesta mewah itu nggak masalah sebenarnya tergantung kecukupan kita, tergantung kita berapa. Nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kita pesta, kita hanya ngundang yang tajir-tajir aja, yang saudara kita yang miskin di belakang cuci piring, biasanya kan gitu. Ya, Oh iya. ini cuci piring aja kau mah gitu. Padahal dia saudara kita gitu. Jadi permasalahan itu ngundang yang kaya, yang miskin diabaikan gitu. Jadi kalau Oh, kita mau pesta punya 1 triliun juga nggak apa-apa kalau kita ada duitnya gitu ya. ini kalau hukum pernikahan ini kan dalam Islam kan di zaman sekarang kan banyak ini Pak Ustadz ya, yang Hmm. kayak salam tangan kan dalam Islam kan nggak boleh nih, yang salaman Apa tuh? tangan atau ya seperti karaokean apa organ tunggal lah, organ tunggal sekarang kan seperti nyanyi itu Ustadz itu gimana Tat hukumnya Tat? Yang Jadi biasa dalam gini Islam kan. kan nggak. Jadi gini kalau untuk masalah begitu ada beberapa pendapat. Contoh gini, Hmm, ya. Oh dalam pernikahan nggak boleh campur. Di kita, hmm, jadi kita ini sebenarnya ya ketika kita di campur nggak? Campur. Ketika kita berada di pasar campur nggak? Campur. Berarti sebenarnya nggak ada masalah sampai situ. Karena budayanya nggak sudah ada beda masalah. gitu loh. Ya budayanya sudah Oh, beda. Oke. Jadi nggak ada masalah kalau sampai situ. Ya. Apakah lebih baik makasih Ustadz. dipisah? Juga nggak juga. Kalau menurut saya ngerepotin itu, Oh iya ngerepotin. iya. Ya perempuan pagi, laki malam, siang. Itu repot. Saya 2 kali jadinya ngatain istrinya saya juga. Itu ada teman saya begitu. Saya
apa namanya, saya ngomong, lu so Islami, lu ngerepotin gua lu. 2 kali gua ke sini gitu. Ada teman saya begitu. Ya. Tawa aja. Mertua gua yang pengen, gua mah nggak pengen begini gitu. Gitu. Mertuanya tuh Islamik banget lah, bahasa dalam tanda kutip Islamik banget gitu. Dia ngikut aja, namanya menantu kan. Udah gitu dibayarin gitu. Namanya santri dibayarin. Gue bisa apa? Gue dibayar. Ada kayak gitu, ada. Ya. Oke, coba kita bacain. Anik, Ustaz, kalau kita tapi gitunya di sedaerah undangan di Pura tentang padahal belum tentu kita kenal, tetap wajib datang. Ya kalau nggak ada halangan datang aja. Ya kalau nggak ada halangan datang aja. Kecuali itu bisa jadi fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu gini, sedaerah diundang, cuman di daerah itu ada yang deket ke si yang undang itu 5 orang atau 10 orang. Ya udah fardu kifayah, apa kewajiban kita gugur oleh orang tersebut gitu. Ya karena nggak dicantumin nama, kecuali dicantumin nama. Gitu. Nah, kalau secara adabnya, secara etik, moral, nitip, nitip ya, dinamain sama kita, Mbak Anik, nitip ke orang tersebut gitu, ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita nggak bisa datang, yang penting datang amplopnya, sebenarnya begitu. Itu pun termasuk pada adab. Ya. Jangan sampai uang yang nggak datang, kita yang nggak datang. Gitu. Minimal amplopnya datang. Gitu. Sebagai apa sih? Etik. Ini baik lagi ya ke etik, etik moral itu penting. Ya, etika penting. Etika dalam bermasyarakat. Ada lagi teman-teman? Ustaz, misal izin tanya, Siapa misal nih? Ya, saya gimana gimana? ya Gimana eh, Kang Hamidan? misal ada di satu kampung kita itu ada dua janda gitu, sama-sama sepuh, sama-sama Hmm, miskin. Cuman yang satu ahli ibadah dan satu lagi enggak. Nah, itu yang hmm. perlu diutamakan, apakah secara derajat keutamanya sama aja yang Hmm. ahli ibadah dan enggak, apakah yang mana tuh? Jadi kita tinggal tinggal lihat ya, eh, namanya hajat. Hajat itu kebutuhannya. Ya, kebutuhan dari janda itu tuh lebih urgensi yang mana? Kalau yang nggak ibadah itu lebih merarat, lebih sulit, ya lebih gitu ya. Maka didahulukan yang itu. Kenapa? Dengan kita ngasih, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dia surur hatinya itu gembira. Apalagi yang ngasih Kang Hamidan pakai peci, pakai apa? Pakai sarung. Wah, ini yang datang santri, ngasih rezeki ke kita. Oh, berarti Allah tuh ada ya. Allah tuh merhatiin saya ya melalui siapa? Melalui orang tersebut. Tinggal lihat hajiatnya aja sebenarnya. Kecuali kalau dua-duanya urgent, butuh, maka yang didahulukan tuh yang si ahli ibadah. Kenapa? Karena uang kita digunakan untuk beribadah. Gitu, Kang Midan. Emang ada target, Kang Midan, bagaimana? Yang satu lagi Kang Hamid nikahin lebih bagus, Ustadz. Dua-duanya Ustadz. Jadi dapat pahala double, apalagi punya anak 2 perempuan lagi itu. Triple Nanti pokoknya. nanti diserok ke udah. Nah, langsung wali Kang Hamidan. Nah. Oh, iya, 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 silakan. Silakan. Yang penting ngaji, Pak Teguhnya, alhamdulillah ada. Tadi Kang Dede, Pak Kiai, cara bikin percaya diri gimana dan ngilangin malu? Ya sering-sering bergaul aja. Sering-sering bergaul, sering-sering main, sering-sering bersosialisasi. Ntar juga hilang. Pak Dede, saran saya, datang aja ke pengajian LK sekali aja. Dan ntar juga kayak gitu-gitu hilang. Serius, Pak Dede, saya nggak bercanda ya. Serius. Ternyata ada yang lebih memalukan dari kita, gitu. Ada yang lebih memalukan dari kita. Pede, masa gua enggak gitu maksudnya. Saran saya gitu Pak Dede. Datang aja pengajian, ntar juga hilang kayak gitu-gitu. Ada lagi teman-teman?
Kalau nggak ada kita lanjut teman-teman ya. Nah, wa'an Aisyah radhiyallahu taala anha dakhalat alayya imra'atun wa ma'ahab natani. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhalat datang alayya kepadaku. Kata siapa nih? Kata Sayyidatuna Aisyah. Imra'atun seorang perempuan wa ma'aha dan bersamanya ibnatani ada dua seorang anak. Tas'alu kemudian dia meminta. Meminta apa? Ya, meminta makan, meminta sesuatu yang bisa dikunyah lah gitu ya. Falam ajid kemudian falam ajid indi, aku tidak menemukan apapun gitu. Falam ajid indi, aku tidak menemukan apapun. Syai'an sesuatu apapun. Wairo kecuali tamroti wahidatin. Hanya satu korma. Bayangin ini rumah Rasulullah ya. Kan Sayyidatuna Aisyah itu istri Rasulullah. Berarti yang memberikan bekal siapa? Ya Rasulullah. Dan satu waktu, ini diceritakan langsung oleh Sayyidatuna Aisyah, ada seorang yang meminta-minta kepada Sayyidatuna Aisyah, dan beliau tidak sedang punya apa-apa, gitu. Hanya satu biji korma. Fa'atoituha, kemudian aku memberikan kepada perempuan tersebut. Ya, fa'atoituha, dan aku memberikan kurma tersebut, iya kepada perempuan tersebut. Faqosamatha, kemudian perempuan itu membagi ya biji kurma tersebut baina nataiha menjadi dua. Satu untuk anak pertama, satu untuk anak kedua. Walam takul minha, dan ia sendiri tidak memakannya. Jadi si perempuan itu tidak memakannya. Suma qomat paharojat. Kemudian dia bangkit dan keluar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang alaina kepada kami. Fa'akhbartuhu, kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah tentang apa? Tentang kejadian tersebut. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'ani tulia min hadhihi banati bisyai'in fahsana ilaihinna kuna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ya, kemudian fahsana ilaihina, kemudian membesarkannya dengan pengasuhan yang baik, kuna, maka ia akan menjadi apa? Kuna lahu sitran minan nar. Apa yang dia lakukan tentang pengajaran itu menjadi apa? Sitron, menjadi penghalang minanar dari api neraka. Jadi pengajaran kita kepada anak perempuan, ketika kita mampu mendidiknya secara optimal, secara baik, maka akan menjadi apa? Yang menjadi perisai dari api neraka. Muttafaqun alaih, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, kita lanjutin teman-teman semua. Oke, sekarang langsung masuk pada hadis 270, karena itu hampir sama hadis 269, hampir sama kayak yang di atas. Ya.
Wa an Abi Shuraihin Khuwailid bin Amrin Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Shuraihin Khuwailid bin Amrin Al-Khuzai, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-yatimi wal mar'ati. Wahai Allah, ya Allahumma ini, ya Allah, ini sesungguhnya aku uharriju, menganggap dosa haqqa dha'ifaini, orang yang menyia-nyiakan hak dua macam orang yang lemah. Jadi kata Rasulullah, aku menganggap dosa orang yang menyia-nyiakan dua orang yang lemah. Siapa itu? Al-yatimi wal mar'ati. Yang pertama anak yatim, yang kedua adalah perempuan. Jadi bagi siapa yang menyia-nyiakan anak yatim dan perempuan, maka merupakan dosa itu sendiri. Nah, wa makna uharriju, makna dari uharriju adalah ulhiku al-haraja, yang menganggap dosa atau al-haraja, berdosa. Wa huwa ismu biman dayya'a haqqahuma, yaitu dosa terhadap orang yang menyia-nyiakan hak keduanya. Nah, wa uhadziru min dzalika tahdziran balighan. Nah, wa uhadziru itu menakut-nakuti. Min dzalika dari yang tadi itu tahdziran balighan, sebagai sanksi yang amat sangat jelas. Wa zuru anhu zazron akidan, dan amat sangat terlarang gitu ya, amat sangat terlarang kepada orang yang menyia-nyiakan atau mengabaikan hak-hak dari yatim ataupun perempuan. Oke, kita lanjutin teman-teman ya. Wa'an Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ra'a Sa'adun ana lahu fadlan ala mandunahu. Sa'ad ra'a, merasa, ra'a itu, ana sesungguhnya lahu, dirinya, fadlan mempunyai kelebihan, ala mandunahu dibandingkan orang yang berada di sekitarnya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal tunsoruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Bukankah kamu mendapatkan pertolongan dan rizki adalah berkat adanya orang-orang yang lemah di sekitarmu? Ini adalah riwayat dari Imam Bukhari. Maksudnya gini, ya. Jadi Sa'ad atau Sa'adun ini merasa dirinya lebih utama karena memiliki berbagai macam privilege, memiliki berbagai macam kebaikan, yaitu asetnya banyak. Lalu dia merasa tinggi daripada orang lain. Orang miskin sholat, saya juga sholat. Orang miskin haji, saya juga haji. Orang miskin umroh, saya juga umroh. Tapi apa yang tidak bisa yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin? Sedekah, dan saya sedekah. Nah, itu jadi merasa lebih tinggi daripada orang lain. Lalu Rasulullah SAW menegur, atun soruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ditolong, diberikan rizki karena berkat orang-orang yang lemah di sekitar? Teman-teman, ada kalanya kita ini dibantu oleh Allah bukan karena kita pantas dibantu, bukan karena kita memiliki apa gitu lalu kita dibantu oleh Allah. Bukan. Ada kalanya kita dibantu oleh Allah
karena kita mempunyai tanggungan orang-orang lemah di sekitar kita. Jadi kayak semacam orang-orang lemah itu perisai. Ya, sebenarnya ya kalau secara jujur ya kita ini mungkin sudah dijatuhkan oleh Allah. Tapi karena kita mempunyai tanggungan orang-orang lemah di sekitar kita, kita diberikan terus-menerus pengayoman oleh Allah. Nah, pengayoman ini yang dinamakan dengan himayatullah, penanganan, pengamanan dari Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang bergantungan diri pada kita. Itu yang dilakukan oleh saat terlebih tinggi ternyata dia diberikan rezeki, diberikan eh, pertolongan karena orang-orang lemah di sekitarnya. Oke, kita masuk hadis terakhir teman-teman ya. Wa'an Abi Darda'i Waimirin radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abi Darda Waimirin radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Ubghuni du'afa Fainama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum." Ya, ubguni carikanlah untuk saya siapa du'afa, orang-orang yang lemah. Fainama karena sesungguhnya tunsaruna kamu semua ditolong, wa turzakuna kemudian kamu diberikan rizki bidu'afaikum. Karena orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Nah, ini yang saya sering, kita harus punya jimat, teman-teman ya. Jimat itu siapa sih? Orang yang kita tolong, dan kita tidak pernah mengharapkan bantuan dari orang tersebut. Sebenarnya keikhlasan itu kan hadir dalam diri kita ketika kita membantu seseorang, dan kita tidak pernah mengharapkan timbal balik dari orang tersebut. Kenapa? Ya, karena secara zahir, orang tersebut nolong apa? Nggak ada. Tapi tetap kita berbuat baik. Nah, ternyata orang-orang kayak gitu adalah perisai yang bisa menghalangi kita, melindungi kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya, teman-teman semua. Maka, ya, found your jimat. Temukan jimat-jimat teman-teman semua. Yaitu bisa jimatnya berupa saudara, saudara kita tuh yang lemah. Jadikan jimat. Seminggu sekali, sebulan sekali itu kita rawat gitu. Atau jangan-jangan ternyata jimat itu adalah kita. Ya, sayangilah diri Anda. Karena Anda adalah jimat itu sendiri. Jadi teman-teman ditolong karena menolong diri sendiri gitu ya. Jimatnya adalah kita sendiri gitu. Ya, masuk barisan duafa ikum itu. Tapi saya yakin sih ketika teman-teman masih punya handphone, masih punya privilege untuk lihat TikTok, masih bisa beli kuota, ya teman-teman nggak doib-doib amat. Ya nggak ada yang doib amat. Ada yang masih punya mobil, ada yang masih punya motor, ya nggak doib teman-teman. Ya kan? Masih bisa spending money untuk apa? Untuk nolong orang-orang sebenarnya kalau kita mau. Dan itu memang harus dilatih sejak dini, sejak sekarang. Jangan nunggu ada lalu kita ngasih. Yang kecil aja susah kita ngasih, apalagi kalau udah banyak kan gitu. Dilatih dari sekarang, ya dilatih gitu ya. Kalau teman-teman terbiasa melatih, nanti ketika sudah ada banyak, nggak berat karena memang sudah menjadi habit memberi itu. Ya. Nah, teman-teman nanti terbiasa, terlatih kepekaannya. Sirnya itu main. Melihat orang lain nggak punya itu tahu. Ya nggak usah diceritakan, nggak usah orang tuh ngomong. Gitu. Teman-teman sudah mampu mendetek. Ini orang lagi punya duit nih. Saya lagi ada, ya udah bagi dua. Teman-teman kalau ada gerakan hati kayak gitu, coba deh dilatih. Ya, dilatih. Nah, itu pelatihan itu amat sangat bermanfaat. Nah, ketika kita sering kasih sering apa namanya sering membuat sir kita terlatih dengan ngebantu orang, nanti sir orang pun sama nyampe ke kita. Gitu sebenarnya. Yang dimaksud dengan intan surullah
yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Nah, ini ada salah satu hadis qudsi, teman-teman. Jadi Nabi Musa alaihi salam pernah ditegur oleh Allah. Ya Musa, wahai Musa, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Aku lapar, kenapa engkau tidak memberikanku makan? Lalu Nabi Musa aneh, bagaimana mungkin engkau bisa sakit? Karena engkau adalah Tuhan. Bagaimana mungkin engkau adalah lapar? Engkau adalah Al-Ghani yang maha kaya. Kata Allah, aku berada di dekat orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Aku berada di orang-orang yang lapar. Ketika engkau menjenguk orang-orang sakit, sebenarnya engkau sedang menjengukku. Dan aku bersama dengan mereka. Ketika engkau memberikan makan kepada orang-orang lapar, sebenarnya aku bersama dengan mereka. Dan ketika engkau memberikan makan kepada mereka, sebenarnya engkau sedang memberikan makan kepada. Itu maksudnya, teman-teman semua. Maksudnya, ketika kita menolong Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan ditolong Allah. Intan surullah yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Artinya sir kita itu terdetek oleh orang. Ketika kita memang terbiasa untuk berada di wilayah sir, ya, berada di gerak edaran sir. Ya, mudah-mudahan kajian kita yang singkat, padat ini teman-teman semua bisa menggugah hati kembali, ya hati kita untuk kembali mempunyai semangat ya ibadah sosial. Jadi seorang salik adalah mereka yang spiritualnya bagus sekaligus sosialnya bagus. Jadi ibadah spiritual dan ibadah sosial itu adalah dua hal yang amat sangat berkaitan. Semakin tinggi spiritual kita, akan terasa dampaknya di sosial kita. Ya, jadi tidak ada lagi klaim-klaim saya wali, saya ini nggak ada. Ya, nggak berlaku di NK itu. Yang terlihat adalah ketika teman-teman memang bermanfaat bagi orang lain, di saat itulah teman-teman sedang berjalan menuju Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kajian hadis yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mampu menggugah sehingga kita mampu terus menerus berada dalam edaran kebaikan. Teman-teman, mohon maaf ngaji nggak 2 jam karena saya terserang lapar. Tadi mau makan keburu Isya, ya jaga anak keburu Isya, langsung ngaji sama Kiai Lukman. Ya, biasanya ngaji Kiai Lukman jam 9 lebih itu langsung ngaji. Jadi memang hari Selasa itu kita full time, saya itu dari pagi ngajinya itu. Dari pagi ngaji jam 8. Ngaji apa ibu-ibu jam 8, terus jam 1 kan tadi itu. Terus jam 4, katanya ngaji lagi sampai malam. Jadi memang hari Selasa itu saya full time gitu. Kalau Rabu agak santai, ya Rabu agak santai. Kamis ya libur. Nanti insya Allah kita berjumpa lagi besok di rumah Kang Elwin ya di Bekasi ya. Teman-teman ditunggu kehadirannya, ditunggu kedatangannya. Nah, salah satu cara mengamalkan hadis yang tadi adalah teman-teman berupaya sekuat mungkin untuk menghadiri undangan dari teman-teman kita. Salah satunya besok kita ngaji hikam di Bekasi, ya di rumah Kang Elvin. Di Cibubur ya, Cibubur teman-teman ya di Cibubur. Yang mudah-mudahan bisa berangkat. Ya, nanti insya Allah yang dari Bogor, ya saya harap jam 4 udah standby di majelis kita berangkat. Agar apa? Jadi nggak terlalu malam. Ya, jadi datang sana tuh bisa langsung kita mulai gitu. Jam 8 tuh udah standby. Berapa dari ya, kira-kira berapa jam? 1 jam ada? Enggak, 1 jam 50 menit lumayan teman-teman. Ya berarti sekitar 2 jam. Jadi nanti besok Assalamualaikum Ustadz. Boleh tanya Ustadz? boleh dong, boleh silakan.
Itu batas usia anak yatim tuh berapa, Ustaz? Apa? Gimana? Batas usia apa? Batas usia anak yatim. Oh, balik aja kalau sudah mencapai balik. Sama itu, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Jadi tidak ada batas usia. Yang ada itu ditentukan oleh balik atau tidak. Berarti kalau dia udah SMA, tidak ini lagi. Kalau Tidak. udah bukan yatim. Kalau saya udah yatim. Bukan yatim. Baik, Ustaz. Makasih. Kecuali dia SMA masih childish gitu. Tapi kan nggak mungkin SMA sekarang udah jago make up, ya kan? Wah, Enggak, udah laki-laki, Ustaz. Laki-laki. ya sama laki-laki pun ya udah SMA udah tahu dia mana yang cantik, mana yang jelek udah tahu, ya udah nggak jadi yatim itu batasnya SMP lah, ya batasnya SMP. Iya, Ustaz. SMP pun kelas 2 karena ditentukan diakhiri oleh balik. Ya, Ustaz, Ya, makasih. itu usia panana lah, Tanya gitu, Ustaz. usia panana gitu. Iya. Nah, yatim, Tat. Mau tanya Ustaz. Silakan. Siapa ini? Itu barusan yang dimaksud dipraktekkan itu gimana Ustaz? Yang dipraktekkan gimana tuh? Yang dipraktekkan untuk apa ya, barusan itu loh Ustaz. Saya kurang paham. Yang dipraktekkan untuk jimat ya? Apa jimat atau gimana itu? Oh, jimat. Iya. Jimat itu maksudnya gini, yaitu sebuah penyingkat kata aja. Jadi jimat itu gini, ada orang yang kita tolong dalam kehidupan kita saat ini, yang mereka itu sudah tidak ada rumah misalnya, sudah tidak ada apa gitu, tapi kita tolong, ya sehari-harinya kita perhatikan, sehari-harinya kita ayomi, gitu. Itu namanya jimat. Jadi orang-orang yang hopeless, ya tidak diterima di sana di sini, ya tidak diakui di sana di sini, gitu. Kita tolong, gitu. Itu namanya jimat. Tuh. Nah, orang-orang tersebut sebenarnya mempunyai dampak yang amat sangat luar biasa ketika kita tolong. Itu jimat namanya. Iya. Terus itu tanya Gimana? Ustaz, mau tanya itu saudara saya tuh kan jualannya itu nggak lancar gitu ya. Mau cari jimat, mau cari ke orang-orang yang pintar, minta jimat gitu. Itu gimana hukumnya? Maksudnya Jimat maksudnya kayak tulisan, dikasih tulisan apa gitu tadi Ustaz, yang diletakkan di jimat warung. yang tadi saya bilang paham kan, bukan jimat itu kan? Iya. Iya, yang Paham itu kan? paham. Ya, Ustaz, terima kasih yang itu paham. Terus Ah, itu tanya lagi itu, ah. saudara saya tuh masih sepupu itu warungnya nggak laris ya, sepi. Terus cari orang pintar minta jimat. Itu hukumnya gimana? Sebenarnya itu lahir dari ketidakmampuan kita untuk apa sih? Untuk muhasabah. Untuk muhasabah. Contoh begini, saya pernah kedatangan sama yang jualan di pasar Mawar. Dia jualan bakso, somai, bakso, kalau nggak salah bakso. Dia ngomong, Ustaz, saya jualan bakso sepi terus. Ini kenapa ya? Ada nggak amalan, wirid, atau apalah gitu untuk saya bisa amalkan agar jualan saya laris? Saya bilang jangan begini, Pak. Manusia itu kan punya lidah, kan? Kalau Bapak jualan nggak enak atau kurang enak, dia nggak bakal baik lagi. Tapi kalau Bapak jualan enak, ya, meskipun tempatnya kotor, misalnya, dia akan tetap datang lagi. Jadi saran saya, Bapak, ya wiridnya itu apa? Wirid tangan. Maksud wirid tangan tuh coba apa nih yang kurang? Tempatnya kah? Baksonya kah? Kuahnya kah? Coba Bapak lihat lagi. Ya, kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki. Nah, kita biasanya nggak mau ke ranah sana. Pengen ranah yang instan. Tidak mau melihat kekurangan-kekurangan kita. Pengennya jalan pakai wirid gitu. Sebenarnya begitu, itu kebanyakan orang Indonesia tuh begitu gitu.
Apakah salah minta minta apa namanya? Minta jimat kayak gitu? Ya, kalau dalam dalam Islam ada namanya wafak. Wafak itu apa sih? Ya, wafak itu penglaris dalam Islam ada sebenarnya. Cuman itu tidak saya rekomendasikan lah. Ya, karena kita sudah ngaji tasawuf segala macam, saya tidak rekomendasikan. Yang saya rekomendasikan adalah teman-teman introspeksi, muhasabah namanya. Kenapa orang-orang nggak ada mau datang lagi? Gitu. Ya, Teh, ya. Nanti Iya, ke saudaranya bilang aja suruh minta ke saya, nanti saya kasih. Ya. iya apa mungkin karena punya hutang ke bank itu ya, setiap hari dimintai uang apa, bayar kayak rekening apa itu, ada bunganya itu selalu kurang gitu, gimana itu Ustadz Ya, mungkin. itu bisa jadi dari situ. Bisa jadi dari situ. Dagangnya penuh dengan ketakutan. Karena ketika kita dagang dalam kondisi ketakutan, itu akan mempengaruhi rasa, akan mempengaruhi suasana. Orang yang datang ke kita tuh pasti nggak enak. Dagang lagi nggak enjoy. Contoh, saya di masjid, di depan masjid itu dulu ada yang jualan tuh, pedagang kaki lima. Ya, udah saya larang. Karena memang bukan untuk jualan, itu untuk masjid gitu, halaman masjid. Pada jualan di situ udah larang, masuk lagi. Saya bilang, saya kumpulin, Pak, Ibu, kerasa nggak dagang di depan masjid itu nggak bakal berkah. Kenapa? Karena memang bukan peruntukannya untuk dagang, itu untuk orang yang jalan kaki. Dagang ibu-ibu habis, tapi kok kurang terus. Kenapa? Jawabannya cuma satu, ibu dagang tuh nggak dalam kondisi nyaman, tidak dalam kondisi happy gitu, tapi dalam kondisi takut. Ketika kita dalam kondisi takut, biasanya ya yang datang itu uang-uang yang bikin kita takut juga. Akhirnya nggak berkah. Nah itu tadi, ketakutan akan menghilangkan keberkahan sebenarnya. Kalau kita enjoy jualan bisa di ruko yang memang resmi, ya, yang memang di situ kita bayar. Enjoy jualannya, berkah. Sedikit tapi nutup daripada banyak nggak nutup gitu. Ini udah mas sedikit nggak nutup kan rugi. Ya itu. Iya, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih Hmm. pencerahannya Ustadz, nanti saya bilangin. Terima Nanti kasih banyak. suruh ngabarin saya aja nanti saya kasih jimat. Nah, suruh jimat. Iya, Ya, iya terima kasih. ya sama-sama. Banyak jimat di NK. Pakai jimat, bawa aja maskara satu tuh jimat tuh, cukup. Bu Aldo, ya pajang tuh. Ustadz nanya dong. Siap, silakan. Jadi, Ustadz, kita tuh di keluarga saya ada yang lemah, terus udah konsisten dibantu. Giliran sekali gitu nggak memenuhi bantuan gitu yang dia mau, akhirnya tuh jadi dia tuh ngejelek-jelekin, caci maki kayak gitu loh, Tat. Itu jadi jadi yang kemarin kita lakuin tuh udah hilang semuanya gitu, dia yang ada yang jeleknya doang yang saat ini gitu. Itu gimana ya Tat bersikap sama keluarga yang kayak gitu? Karena nggak jauh nanti ketemu lagi orangnya kayak gitu loh. ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Saya teluh nih. Gimana yang begitu ya Tat? Ya, sebenarnya gini, itu ujian dalam kebaikan. Ya, ujian kebaikan. Jadi jangankan kita melakukan kebaikan, keburukan aja diuji gitu kan. Oleh siapa? Oleh bandit yang selepal dengan kita tuh misalnya gitu. Apalagi kebaikan. Nah itu ujian kebaikan. Nggak usah direspon, diemin aja. Ya meskipun ketemu lagi, ya udahlah. Kalau karena kita misalnya ada rasa sakit hati, ya udah buang muka aja. Tapi jangan sampai gimana-gimana gitu. Itu ujian kebaikan. Ingat deh ya kisah Rasulullah menyuapi Yahudi di pasar itu tuh. Disuapi terus sama Rasulullah sambil nyaci maki Rasulullah. Santai aja. Kenapa? Karena Rasulullah menolong orang tersebut ya bukan karena Rasulullah tapi karena perintah Allah gitu.
Kalau kita sakit berarti ada there is something wrong. Gitu aja sebenarnya. Oke. Iya, Ya, iya. nggak usah direspon, nggak usah direspon. Oke. Kalau ada Nah, foto kalau kirimin ya. Ya kalau ada fotonya kirimin aja. tapi bantu tetap bantu ya, Tat. Bantu aja, bantu aja. Itu ingat Rasulullah itu ujian kebaikan, ujian kebaikan. Oh, iya. Oke, makasih Ustaz. Ya sama-sama, sama-sama. Ya sebenarnya kan kalau kita mau lihat lebih dalam nih, hubungan kita dengan Allah juga kan begitu kan? Ya, Iya kasih juga ya. duit, kasih makan, kasih nafas, kasih beragam macam nikmat. Sering nggak kita pakai maksiat nikmat-nikmat Astagfirullahaladzim. itu? Sering kan? Mm-mm. Kalau nggak dikasih sekali sama Allah gimana? Misu-misu. Benar. Ya sama aja. Oh ternyata gue juga begitu kan gitu. Ya, impas. Oh, berarti disuruh ngaca. Iya makanya impas. Oh ya impas. Gue juga begitu ternyata gitu kan. Iya benar. Iya makanya. Cerminan. Mm. Maka apapun di luar diri kita tuh guru sebetulnya. Oh Iya. ternyata iya juga ya. Saya dikasih nikmat, dikasih berbagai macam kebaikan oleh Allah. Seringkali nikmat yang Allah hadirkan dalam hidup kita pakai maksiat. Hmm. Kalau nggak dikasih sekali, Allah ngasih tuh tahunan gitu, puluhan tahun. Ngasih Mm-mm. duit, ngasih. Sekali aja diseretin, apa yang terjadi? Langsung. Ini bisa jawab sendiri lah. Gitu. Sebenarnya begitu. Ah, iya, iya. Ya kan? Ya Ah, udah, cerminan kita aja. Astagfirullahaladzim. Kita satu Ya, lagi, Tat. gimana? Jadi tuh yang saya ngaji dari dulu tuh di Hmm. ngaji itu tuh nggak pakai hadis, Tat. Jadi hadis itu tuh semua tuh nggak benar gitu. Nah, karena yang dipercaya bahwa perkataan itu hadis itu kan kalau diartikan itu perkataan ya katanya. Nah, Hmm. perkataan yang benar itu satu-satunya ya cuma Al-Quran karena Al-Quran itu dari kapanpun itu nggak akan berubah, sedangkan hadis itu dibuat setelah Nabi tidak ada gitu. Itu Hmm. yang saya pelajari selama ini tuh, Tat, kayak gitu, Tat. Buset. Itu aliran apa itu? Icarus Nggak, Sunnah kali ya? nggak tahu, Tat. Gitu, jadi Iya. selama ini saya kalau dengar hadis tuh, hadis gitu, sekarang malah belajar hadis. Kok ada sih? Itu di mana di Bekasi? Iya, di Bekasi. Abah Tito bukan namanya. Nggak Am- enak ya Ustaz. Apa hadir, Bang? Tuh Saya, ada lagi tuh. Sama saya juga pernah di sana tuh. Ada lagi tuh. Nah, itu. Di Bekasi teh, masih ada, masih eksis. teh bilang Masih. jangan di Bekasi, teh tolong teh. Oh iya, iya. Emang Nanti Abah yang Bekasi, jadi tersangka ya? Bekasi itu memang aneh-aneh alirannya. Teh bilang Ini di sebenarnya Bogor gini, gitu teh, di Bogor gitu teh. Wahidin Ustaz. sebenarnya gini nih, ya. Eh, terlepas itu aliran apa, saya nggak ini juga, nggak ini juga Mm-mm. ya. Mm-mm. Hadis itu, kalau kita mempelajari hadis, untuk menyatakan hadis itu sahih, doif, atau maudhu, itu memerlukan beragam macam ilmu untuk menilai hadis itu sahih atau doif misalnya. Mm-mm. Kita meneliti yang dinamakan dengan rijalul sanad, perawi hadis. Itu satu persatu dicek tuh. Bagaimana kredibilitasnya, bagaimana keilmuannya, apakah dia hidup sejaman dengan orang yang di atasnya. Itu Mm-mm. dicek. Ada kitabnya itu. Namanya kitabnya Mm-mm. Al-Jarhu wa Ta'dil. Itu nggak sembarangan untuk memponis hadis itu sahih atau tidak. Itu amat sangat ketat. Dan saya dulu belajar itu lama. Makanya saya kaget, Mm-mm. kok ada orang yang sampai berani mengatakan itu. Dan Mm-mm. itu amat sangat suul adab sebenarnya. Siapapun orang Mm-mm. itu, misalnya dia ngaku ahli marifat, kayak wali, ya segala macam, itu amat sangat suul adab. Itu Mm-mm. menandakan ketidaktahuan dia terhadap ilmu Islam. Ya, Mm-mm. tidak apa namanya, tidak tidak kredibel dan tidak pantas untuk dijadikan sebuah kudwah. Kudwah itu sebuah apa ya, jadikan apa, contoh. Itu amat sangat tidak tidak patut ketika misalnya dia menyampaikan ilmu-ilmu Islam.
lalu menafikan hadis. Itu sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Kenapa? Baik lagi, saya pernah mempelajari ilmu hadis untuk mendapatkan sebuah keputusan, ini hadis dhaif ataupun hadis sahih, itu amat sangat sulit. Dan kitabnya itu mahal. Ya, kitabnya itu amat sangat mahal. Contoh misalnya kita belajar kitab Sahih Bukhari wal Muslim, itu ada syarah hadisnya tuh. Nah, nanti ada kitab yang berbicara tentang yaitu tadi untuk memuat hadis itu dhaif atau tidak, itu ada ilmunya lagi. Dan itu amat sangat sulit belajar kayak gitu. Iya. Lebih sulit belajar tasawuf, lebih sulit hadis daripada tasawuf. Kalau tasawuf ibaratnya masih bisa ngarang-ngarang bebas lah gitu kan. Gimana ahwal kita tuh. Kalau hadis nggak bisa karena dia textbook. Memerlukan kecerdasan. Nah, salah satu di Indonesia yang saat ini menonjol ilmu hadisnya, salah satu Ustadz Adi Hidayat. Memang beliau jago tuh hadisnya. Dan Ustadz Abdul Somad jago juga tuh hadisnya. Dan diakui di Al-Azhar gitu. Bagaimana bisa mungkin kita mengatakan, wah ini hadis, namanya hadis perkataan, namanya perkataan bisa dikarang. La haula wala quwata itu. Saya nggak tega itu. Iya, itu yang Masih eksis sampai sekarang itu. masih Ustaz. Bah, gimana nih Bah, Bekasi Bah? Aduh. Itu mama saya tuh dari kecil itu ikutnya di situ, Tat. Saya kecil di Bogor, Teh. Enggak, dulu kecil di Petamburan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan terus gedenya di Bekasi, Bah. Kok balik lagi? Ya gitulah. Alhamdulillah sekarang jadi ketemu NK. Insyaallah. Bah, gimana Bah, Bekasi Bah? Aduh. Teh, ngaji aja Teh, Ayo, ngaji. Bah. Ayo, Bah. Ayo kemana? Ngaji aja Teh. Iya, ayo ngaji. Tuh, siapa lagi yang pernah ke sana? Ibu Nur Asih tuh. Ibu Nur Asih juga sama gitu. Oh, ini bahaya teman-teman. Bahaya. Assalamualaikum. Ibu Nur Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba gimana Ibu Nur Asih, silakan. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Ini saya menarik dengar perjalanan teman-teman ya. Tadi kan bahas tentang janda dan sebagainya gitu. Pas tiba yang tadi ini ya, saya pernah jadi mentor di tempat yang seperti itu, Ustadz. Jadi memang yang kita terjadinya adalah pengkultusan gitu. Pemahaman satu orang terus dikultuskan karena memang saya lihat yang dipakai itu adalah rata-rata, karena saya 2 kali bertemu di komunitas yang berbeda. Saya pernah berada di perjalanan situ Ustadz dengan komunitas yang berbeda, tapi ternyata ujung-ujungnya pas saya lihat dari pohon yang sama nih ilmunya gitu. Karena mereka pakai sistem yang kayak pergantian siang dan malam itu Ustadz. Dengan si tati ayam itu kan, pas 6 fase itu gitu. Jadi tetapi di dalam itu memang mereka pakai metode Quran bil Quran, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat gitu, dengan ayat dan dikatakan kan memang ada ayat yang mengatakan bahwa di luar dari perkataan itu, di luar dari perkataan Allah itu adalah batil, kan gitu kan ada ayat. Jadi semenjak itu kita memang tidak memakai hadis-hadis apapun, tapi kita pakai, tetapi memang ada tingkatan pembatalan, termasuk dari kalau satu saja kan ada 10. 10 itu kan harus diuji hadis itu. Kalau satu aja tidak terpenuhi kan batal gitu, dhaif dia. Jadi kita pelajari sampai situ, tapi ternyata saya lihat ini adalah masih dalam diliputi oleh hawa nafsu untuk kekuasaan, Ustadz. Iya kan, hawa nafsu untuk kekuasaan. Memang kalau kita lihat seolah-olah mengikuti perjalanan Rasulullah, yakni dari Mekah ke Madinah, ada istilah Mekah. Ya mungkin Ustadz tahu itu. Iya. Paham. Oke, ada tentang istilah Futu Mekah. Jadi kita kalau perjalanan pertama sama Ustadz. Ternyata pas saya lihat, saya masuk di komunitas kedua, ini mungkin juga bukan mungkin sih, ini tidak ada yang kebetulan ya, Allah memperjalankan saya ke sana untuk melihat semua gitu. Bahkan saya berada di dalamnya gitu Ustadz. Di perjalanan kedua juga seperti, tapi kita memakai kurikulum yang namanya secara kronologis turunnya ayat. Yaitu
kronologis turunnya ayat dari Iqra sampai Al-Maidah ayat 5 sebagai yang terakhir turun di Mekah. Tetapi jadi lagi-lagi ingin membentuk kayak apa ya wilayah gitu, Ustaz, kayak wilayah daulah. Imperium, Iya, daulah, betul. daulah. Itu pasti gitu. Walaupun dengan metode yang ternyata gurunya sama dengan ujung daripada pangkal gurunya itu, Ustaz. Saya dapat data kok sama. Jadi waktu saya masuk komunitas yang kedua kan saya sempat mau kabur tuh. Masuk saya kan kita punya modul sampai modul 4 tuh saya sempat mau kabur karena saya baca kok sama. Mereka juga kaget. Katanya kok saya kelihatan cerdas, kok kayak tahu gitu kan. Ini sama nih lagi. Tapi memang mereka metodenya Ustaz, memang mereka akan terus menggiring kita gitu. Karena itu memang kan saya lagi mencari yang mana sih cara baca yang benar gitu kan. Iqra-nya yang benar gitu, bukan hanya sekedar mengaji gitu. Ya betul. Tapi ya lagi-lagi di dalam memang kita hati-hati, bahkan di sinilah kita lihat kecerdasan itu bisa jadi lebih menguasai manusia sehingga dia menjadi hawa nafsu, Ustaz. Betul. Yang saya lihat. Jadi dalam menafsirkan ayat-ayat Allah itu saya baru terlihat mata saya terbuka dengan lebar begitu saya baca di Al-Jasiyah, surah Al-Jasiyah ayat 3 sampai ayat 6. Di situ kan Allah berfirman ternyata yang dimaksud ayat kan termasuk langit dan bumi, dirimu sendiri gitu. Tidak hanya batas 6.234 ayat itu kan. Hanya terbatas itu kan berbagai macam juga orang bilang ada 6.666 dan sekian gitu. Tapi memang di komunitas yang terakhir saya ikuti itu Ustadz memang kita metode konjugasinya jalan gitu. Tapi lagi-lagi fokus hawa nafsu karena berasal dari satu pohon yang sama gitu. Ya, walaupun dengan metode bahasa yang berbeda. Iya. Dan ini banyak pelajar-pelajar yang kayak mahasiswa gitu. Ini cuma ini aja ya. Betul. Banyak yang terekrut gitu. Saya sampai berpisah dengan ibu, Ustadz. Orang tua. Karena ibu kita kafir jatuhnya kan. Jadinya gitu. Bahkan begitu saya berhenti, saya pun sebenarnya berhenti, Ustadz, bukan kemauan saya. Jadi memang Allah yang memutuskan dengan satu peristiwa. Saya sementara mentoring kan gitu, mentoring 2 kelas. Tiba-tiba jajaran tertinggi tuh langsung depak saya gitu dengan alasan yang tidak masuk akal. Hanya mengatakan durasi waktu saya membawakan kelas itu lebih lama, padahal pesertanya yang terlambat hari itu terakhir, saya ingat banget. Langsung depak. Tetapi saya sudah membentuk banyak kelas, sudah ngajak banyak orang Pak Ustadz. Udah ngajakin banyak orang, jadi kan kelihatan sekali kan bagaimana hawa nafsu, masih hawa nafsu lah gitu. Jadi itulah yang saya pelajari gitu Pak Ustadz. Tapi adalah setidaknya kan pasti ada kebaikan yang kita dapat dari mana menjadi ilmu yang saya bawa ke sini. Iya, betul. Dan ternyata kan kalau kita lihat perjalanan Rasulullah bukan untuk dia menguasai satu negara. Dia tidak begitu, tapi ada suatu kesadaran dari Rasulullah adalah bagaimana manusia ini sadar bahwa yang raja itu sebenarnya Allah. Kita hidup dalam aturannya gitu. Itu yang saya dapat. Bukan kita yang ingin membuat aturan. Iya. Kan kalau 2 komunitas ini kita ingin membangun sistem, Ustaz. Kita mengatakan hari ini manusia nggak ada yang memakai aturan Allah. Kemarin saya pahamku di situ, Ustaz. Melihat kehidupan tidak adil, kok banyak pelaku-pelaku yang zalim kepada manusia. Jadi jualan kita seperti itu. Jualan penindasan ya. Jualan penindasan itu. Terus belum lagi ayatnya dipotong-potong. Iya. Kan cuma ngambil ayat cek gitu kan. Nah, yang orang-orang awam percaya aja namanya Al-Quran gitu kan. Bener juga nih. Tapi nggak membaca Al-Quran itu secara utuh. Jadi ternyata kan masuk Islam secara kafalah gimana Iqra kita utuh gitu loh. Iya, melihat semuanya gitu. Itulah. Jadi ya pas di tempatnya Ustadz ini saya banyak belajar lah Ustadz. Kalau kajian ini saya catat kembali gitu hal-hal ya. Saya bisa bagian perjalanan gitu. Alhamdulillah. Ya, mungkin terima kasih Allah. Makasih. Ini sebenarnya pengalaman Teteh gitu sama kayak pengalaman saudara kita juga, ada namanya Mas Doni dari Medan. Beliau itu ketua semedan, udah punya bawahan tuh 500 orang Teh, sama kayak Teteh 500 orang tuh, cuman dia udah habis segalanya, pabrik habis, sampai dia cerai sama istrinya, sampai yang lucunya itu saya tahu kisahnya itu ketika ngobrol di rumah dari Medan ke rumah ngobrol, saya tahu
Sampai sebegitunya, Mas. Iya, dia sampai di titik nadir, dia pengen bunuh diri teh. Saya Bunuh sampai diri. ratusan juta ngutangnya, Pak Ustadz. Benar Iya, memang, karena kan kita sudah brainwash di situ kan. betul. Oh, itu berani. Pengkultusan terhadap pendiri gitu loh. Jadinya kemahlukan lagi. Jadi secara jadi aku tuh udah pernah diperjalankan Allah jadi Firaun, Ustadz. Iya. Udah cobalah icip-icip jadi Firaun kan gitu. Apalagi kita memakai istilah membangun langit-langit kan. Langit 1, langit 2 gitu. Itu istilah-istilah yang dipakai. Ciri-cirinya gitu. Tapi di mana daerahnya teh? Bogor apa di mana? Di Bogor. Bogor nggak mungkin. Tersebar se-Indonesia, Ustadz. Enggak, kalau teteh dulu teritorialnya. Kan ada Saya dulu awalnya ikut by Zoom aja. Karena hari itu kan COVID. Pusatnya di Jakarta. Nah, gitu. Itu sekarang yang tugas teteh nih, saya kalau mau kasih tugas teteh adalah ngajak orang-orang yang dulu untuk benar-benar ngaji lagi secara kafaah dan kapah. Kalau kapah itu kan profesional, kapah itu menyeluruh. Biar apa? Biar mereka tidak terjebak di situ. Karena kasihan yang akan jadi korban tuh pasti anak istrinya itu, pasangannya, orang tuanya, itu pasti ke sana. Karena Dia mereka harus diselamatkan. Iya, pakai ayatnya seperti ini bahwa istri-istrimu, anak-anakmu gitu kan pasangan akan menjadi musuh-musuhmu kan? Kan ayatnya begitu. Tapi kan bukan berarti pemisahan. Tapi yang dimaksud musuh-musuh adalah mereka kan menunjukkan bagian dalam diri kita sebenarnya. Betul. Pasangan kan cerminan diri. Anak-anak itu kan bagian perjalanan diri kita gitu. Berarti memang tugasnya memang agak berat sih Ustadz. Makanya kenapa ya sampai sekarang ini saya rasakan, saya yang bertanya kemarin Pak Ustadz di TikTok tentang turbulence, karena saya rasakan turbulensinya setelah saya dikeluarkan dari sana. Ya saya bilang ya udah saya terima ya Allah gitu. Turbulensinya kena banget saya Pak Ustadz. Ya, nanti bareng-bareng aja ngaji terus. Insya Allah nanti kan di kita ada pengajian dakwah. Nah, salah satu pengajian dakwah itu, kalau teteh kan udah ada basic di sana, memang yang digelorakan kan dakwah, mengajak gitu kan. Nah, nanti kontennya aja yang dirubah. Kalau dulu ngajak manusia untuk individu, itu pasti individu, kultus individu. Nah, sekarang kita ngajaknya ke Allah. Nanti kontennya beda. Ya insya Allah nanti kita akan apa namanya? Akan mempunyai kajian. Sudah ada kajian dakwah. Jadi khusus bagi para penggerak dakwah. Nah, salah satu tugas teteh adalah ngajak orang-orang itu untuk melek bahwa ilmu Allah itu tidak seluas apa yang kita pikirkan gitu. Ya nanti akan kita elaborasi ilmu-ilmu begitu tuh. Dan saya memang memahami karena memang kalau saya pribadi sama orang-orang kayak gitu berteman. Cuman mereka nggak berani ke saya karena saya ngerokok, saya NU, udah mentok duluan gitu. Mau ngajak, wah nggak bisa gitu. Nah, saya memahami alur cara berpikir mereka. Benar, Ustaz. Sampai ujungnya tuh saya paham. Ujungnya tuh sebenarnya ujungnya duit. Padahal kalau dipikir kan pendirinya udah meninggal nih Ustaz. Tetapi inilah bahaya daripada brainwash itu Pak Ustaz. Karena walaupun pendiri meninggal, ini kan apa yang ditularkan kan masih melekat pada orang-orang tertentu. Paling ini kan belum selesai, pendiri aja meninggal gitu kan. Karena kan kita pakai metode konjugasi, ternyata kelas kan kita punya kelas sampai kelas ayat bil ayat gitu kan. Itu ternyata belum selesai ayat bil ayat, tapi mereka tetap kekeh dengan itu Pak Ustadz. Makanya saya bilang, wah ini memang kencang brainwashing, karena saya saja lama Pak Ustadz di sana. Banget. Nanti Tuhan yang geser saya, baru Allah yang geser saya, baru saya selesai. Bukan kemauan saya gitu, dihempas saya gitu. Kaget. Emang nggak ada yang bisa mengalahkan takdir ya. Kebetulan di MK itu ngajinya ngaji takdir. Di situlah saya lihat bahwa memang ini Allah yang ya hasbiallah gitu ya Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, Pak Ustaz, makasih banyak. Sama-sama berjalan gitu ya. Iya. Ya, ada yang nanya itu aliran apa? Ya, sebenarnya ya bisa kita spill di sini, itu NII namanya. Aduh, N11 NII. Iya, tapi sayap-sayap banyak. Banyak namanya.
Banyak. Banyak sayap-sayapnya, cuman alirannya memang satu, NII. Maskara Jadi takut itu Maskara. pecahannya banyak. Maskara kenapa Maskara? Nah, kalau Maskara meskipun NII, cuman NII jinak. Oh iya tuh banyak yang mengalami Banyak banyak. banget. Memang mereka itu ngarah ke siapa? Ke mahasiswa-mahasiswa. Karena mahasiswa-mahasiswa itu adalah bibit, ya bibit untuk jadi Iya. pemimpin, bibit untuk jadi orang-orang hebat di kemudian hari. Dan yang disasar itu bukan kampus-kampus ece-ece, kebanyakan kampus-kampus negeri. Mm-mm. UI itu banyak, UIN itu banyak, ya, Kita terus sampai ambil ITB. ketua BEM begitu, Pak Ustadz. Iya Ketua betul, BEM kita ambil gitu. karena dia menggunakan dakwah jangka panjang. Saat ini dia memang bukan apa-apa, tapi di kemudian hari dia kan jadi pemimpin. Di kemudian Makanya hari dia jadi orang-orang penting, mempunyai kebijakan. benar. Iya itu. Langsung di tempat N11 ya, Pak Ustadz. Iya. Saya nggak mau ngomong sih. Ya Sudah. udah masuk NK aja, yang urusan sebelum. Ya itulah perjalanan. Iya. Oke, makasih Iya, banyak. Ya, sama-sama. terima kasih Dan saya semua. ya mudah-mudahan teman-teman yang pernah mengalami fase-fase itu ya ridho itu dalam artian kita pernah berada di posisi itu, lalu pada akhirnya dengan peristiwa itu minimal kita jago public speaking, bener ya? Iya. Itu kalau kita jualan properti udah banyak yang kejual itu, mau meyakinkannya dahsyat itu, ya minimal itu tuh jago public speaking. Ya teman-teman, tetap udah ada sisi positifnya kan. ya gitu aja Maskara ya, tobat Maskara. Ya, kalau di NK pribadi ya saya tuh nerima dari semua golongan, tapi pada akhirnya mereka akan mikir sendiri sebenarnya. Yang Salafi ada nggak di NK? Ada sebenarnya. Dan pada akhirnya dia berpikir sendiri gitu, karena ya tadi itu pribadi ya, karena memang hidayah itu datang dari Allah. Wah, Tito ya Ustaz. Saya Abah lagi. Tito, Abah Tito masuk Wahabi pasti di reject, nggak mau ya, ngabisin anggaran ya, ngabisin anggaran. Saya naik mobil aja disalip Ustadz. Iya makanya itu. Abah Tito masuk apapun pasti di reject ya. Teman-teman kita doa dulu ya. Ya, Teh Nur, coba WA saya. Teh Nur WA saya ya. Siap. Ya, kayak kita tutup dengan doa dulu teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah. Teman terima kasih banyak untuk waktunya, untuk semuanya. Ya insya Allah besok kita berjumpa lagi di Bekasi. Ya bagi teman-teman yang rumahnya di Jabodetabek, ya saya harap
Pak Pitok meluncur di rumah Kang Elwin. Ya kita habiskan makanan yang beliau sudah suguhkan ya. Ya. Dan for your information, ya istri Kang Elwin tuh ya beli masak kue, bikin kuenya tuh enak, sering dibawa ke NK kalau ngaji tuh. Ya teman-teman rugi kalau nggak datang ya, tidak bisa merasakan kelezatan kue dari istri beliau. Ya teman-teman terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya pamit wabarakatuh. dulu teman-teman ya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Amin. Ya, sama-sama.